Dunia media baru yang berani. Media terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman itu sendiri. Terlebih saat munculnya internet. Pertumbuhan web sebagai media online semakin meningkat pesat dengan faktor teknologi dan juga infrastruktur yang sudah menyebar dalam jumlah besar di masyarakat. Kali ini, kita akan membahas seputar peluncuran BBC News Online, Drudge Report, dan kelahiran blog. Layanan BBC News Online pertama kali diluncurkan pada 4 November 1997. Tepatnya, seminggu sebelum pengumuman hasil putusan Hakim Hillel Zobel atas kasus pembunuhan anak 8 bulan bernama Matthew Ipen oleh perawatnya sendiri yakni Louis Woodward. Hakim Zobel berencana akan mengumumkan hasil putusannya di web majalah hukum berjudul Lawyers Weekly. Hal ini membuat sadar berbagai media bahwasanya kehadiran internet sangat penting demi perkembangan berita surat kabar di masa depan. Atau dapat dikatakan, ini akan menjadi tujuan para kaum muda nantinya. Terlebih, tingkat pemirsa web yang meningkat 10% setiap bulannya tentu tidak boleh disia-siakan. BBC News Online hadir mewakili inisiatif signifikan dalam strategi korporasi untuk menegaskan kembali etos layanan publiknya di dunia multisaluran. Dan dengan demikian, ditempatkan lebih baik untuk menantang pesaing komersial lainnya seperti CNN, MSNBC, Euronews, dan News Corp. Tony Hall, Kepala Eksekutif BBC News saat itu mengatakan ada dua ambisinya terhadap BBC News Online. Pertama, memastikan bahwa BBC melestarikan dan membangun layanan publik dalam berita untuk generasi berikutnya. Dan kedua, memastikan bahwa BBC News berkembang sebagai pemain global nantinya. Saat itu, BBC menjadi salah satu organisasi pengumpulan berita terbesar di dunia. Mereka mengelola 42 biro asing dan 13 lainnya di seluruh Inggris yang menghasilkan liputan sepanjang waktu. Dan saat itu total anggaran berita tahunannya sekitar 300 juta euro. Jika situs pesaing baik televisi maupun surat kabar biasanya mengandalkan salinan dari layanan kawat untuk memberikan berita terkini, BBC News Online dapat memanfaatkan keahlian lebih dari 2.000 anggota staf dan 250 korespondennya di seluruh dunia. Tim berita online terdiri dari sekitar 40 jurnalis, selain staf teknis dan desainer grafis yang menyiapkan berita berdasarkan laporan yang diberikan oleh koresponden tersebut. Serangkaian eksperimen dilakukan untuk menentukan cara terbaik untuk menyajikan dan mengemas cerita. BBC News Online digambarkan sebagai media penyiar ketiga bagi BBC. Ia diberi tanggung jawab untuk membantu membawa nilai-nilai inti dan merek korporasi ke era digital. Pada awal 1998, BBC Online telah dikukuhkan sebagai situs konten internet Inggris terkemuka. Tercatat, sudah 8,17 juta tayangan halaman pada bulan Maret menurut Biro Audit. Hingga saat ini, situs BBC News Online sudah menjangkau hingga 32 bahasa dan memuat liputan berita internasional serta Britania, hiburan, sains, dan juga politik. Selain ada BBC News Online sebagai salah satu spektrum jurnalistik di mana pelaporan berbasis webnya menjadi perhatian dunia, di sisi lain ada Drudge Report, website milik pria kelahiran 27 Oktober 1966, Matthew Nathan Drudge,
Ia adalah seorang pembawa acara radio dan acara televisi di Amerika yang kemudian menjadi pencipta sekaligus editor di Drudge Report. Web ini dijuluki sebagai kain gosip online, lembar tip pembuat berita, buletin harian rumor dan berita aneh. Tak heran, sebab web ini banyak menampilkan tulisan-tulisan yang kontroversi dan tak jarang membuat orang kesal. Berawal dari ia mendapatkan pekerjaan di CBC Television, awalnya sebagai pelari, kemudian bekerja di toko souvenir di Studio City. Di sana, ia sesekali mendengar soal rumor studio yang segera ia edarkan melalui email ke berbagai newsgroup internet. Setelah 7 tahun berlalu, menabung dan membangun jaringan kontak yang kuat, akhirnya Matt Drudge memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan fokus membangun Drudge Report di apartemennya dekat Hollywood dan Vine. Situs laporan Drudge terdiri dari tautan elektronik ke situs berita lain, diselingi dengan item sesekali atau kilasan yang ditulis oleh Drudge sendiri. Tak perlu waktu lama baginya mengumpulkan banyak pengikut online. Banyak email datang dari pembacanya, diantaranya ada yang memberi tip, arahan cerita, atau bahkan komentar-komentar hangat atas tulisannya. Ini tentang media baru tanpa editor, tanpa biaya, dan distribusi massal melintasi perbatasan internasional, katanya. Matt melakukan semuanya hanya bermodalkan biaya 1 panggilan telepon. Namun, lama-kelamaan, Matt Drudge tidak melakukan upaya independen untuk mengkonfirmasikan keakuratan informasi yang ia dapatkan dari pembacanya di email. Banyak orang yang mengutuknya sebab tulisan-tulisannya yang dianggap tidak benar, omong kosong, dan tidak sesuai dengan standar jurnalistik manapun. Blog muncul sebagai bentuk jurnalisme berbagai warga negara. Blog digambarkan sebagai buku harian atau jurnal yang ditulis oleh individu yang ingin membangun keberadaan online. Ada satu rumus awal dari Rebecca Blood, salah satu nenek moyang gerakan Weblog, yaitu tautan dengan komentar sering diperbarui, di mana setiap entry baru ditempatkan di bagian atas halaman. Postingannya langsung diberi cap waktu dan tanggal. Perintah kronologis terbalik ini tidak hanya berguna bagi penggemar web, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk melihatnya di sekilas apakah Weblog telah diperbarui sejak kunjungan terakhir mereka. Weblog yang diklaim sebagai Weblog pertama adalah situs yang dibuat oleh Tim Berners-Lee di CARN dengan alamat http://info.cern.ch/. Weblogger pertama biasanya adalah programmer atau desainer web, orang-orang yang fasih dalam bahasa markup hypertext, HTML, dengan sumber daya dan waktu untuk menerapkan keterampilan membangun situs mereka. John Foley, seorang praktisi blog paling awal, mengatakan Weblog adalah halaman web dengan beberapa karakteristik umum seperti komentar, terkadang panjang tetapi seringkali hanya kalimat atau paragraf per subjek, hyperlink koneksi ke halaman web lain, utas diskusi, fungsi mesin pencari, bahkan mungkin beriklan. Media massa online patut disebut sebagai dunia media baru yang lebih berani. Sebab, siapa saja dapat menulis dan menyebarkan dengan luas suatu berita ataupun informasi. Kembali lagi, kita sebagai pembaca tetap harus bijak dalam menerima segala informasi yang didapat. Jangan telan mentah-mentah ya.